Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku kaya. Hai guys, gimana kondisi HP kalian setelah lost streak? Aman, aman. Oh ya, untuk jadwal film Indianya gue undurin dulu karena ada beberapa kesalahan teknis seperti grafiknya yang terlalu HD tidak bisa diterima oleh mata saya. Jadi sebelum film dimulai, kita absen dulu buat para anggota Zapnger di saweria.com. Ada Kristan, Aku Suka Bini Kamu, dan Uchiha Megawatt. Dan tanpa berbacot ria lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film yang sangat realistis ini dibuka dengan seorang karakter begundal yang baru, ya sebut saja Roma, dimana kala itu ia sedang merayakan pembukaan showroom jual beli motor bekasnya yang sangat wow, murah banget. Karena dengan DP 500.000 saja, kalian sudah bisa membawa pulang Ninja H2R Yamaha Supra jika DP 500.000 itu disertai juga dengan sertifikat tanah atau rumah kalian. Nah, di sana Roma pun boleh melakukan teknik marketingnya dengan menyarankan mama ini untuk membeli Suzuki Hayabusa 1300cc agar saat ingin menyeberang si mak tak perlu repot-repot menyalakan lampu sennya karena siapapun yang tak terima tinggal mengatakan P balap skuy seperti kelakuan oknum motovlogger. Gue jadi ngeri. Kalau beli motor ini nggak usah ke bengkel lagi, tinggal jalan aja. Widih, pantesan aja Woman jarang servis motor ya. Taunya isi bensin aja, ternyata ini toh biang keroknya. Terlebih lagi yang membagongkan, di depan showroom Roma ada lagi showroom saingannya yang dengan beraninya mengatakan seperti ini. Kapan-kapan mampir sini bang, kita ngopi-ngopi bareng. Terlalu nyari perkara kalau ngomong kayak gitu sama saingan yang punya sifat begundal. Kala itu Roma pun menerima telepon dari salah satu builder minionnya yang mengajaknya mabar bareng nanti malam sambil merayakan dosa-dosa mereka, yang dimana ternyata Roma ini adalah seorang begal pengincar motor emak-emak janda dan teman minionnya ini adalah supplier motor curian yang selalu kerja sama dengan Roma menyetok motor-motor murah. Jual motor murah tapi nggak ada BPKB, orang-orang bisa percaya kah? Emang orang-orang mau beli? Oh iya ya, Minion sini kan nggak ada otak. Gue suruh jadi penanda motor curian lo, hah? Oke. Keren juga ya punya teman gini. Cuan parah bareng, jadi top global pendosa pun bareng-bareng. Biar pas di neraka ada diajak ngobrol sambil dicambuk gitu kan. Besoknya Roma pun mulai menyetok motor curiannya yang sedang dispal-spil oleh para minion. Bahkan mungkin ini minion otaknya belum melakukan tumbuh kembang sehingga mau-mau aja membeli motor tanpa surat-surat. Tapi dia nggak ada surat-suratnya. Udah, saya mau yang ini. Oh ya. Wih, langsung di check out dong. Tanpa nanya emang surat-suratnya kemana bang? Emang dasar minion gampang bener ditipu daya. Hari itu juga si Roma pun auto cuan parah, bahkan istrinya pun begitu terkejut melihat uang segepok di meja ruang tamu. Bahkan otaknya pun mulai traveling ingin upgrade HP ke iPhone 14 Pro Max atau Samsung Galaxy Sedap-Dap 23 Ultra 5G. Mungkin rezeki kamu tuh makin lancar karena kamu rajin sedekah dan infak. Nggak tahu aja dia kalau itu uang babi. Keesokan harinya, showroom sayangannya bernama Zul pun kedatangan banyak minion level newbie akibat Zul ini melakukan teknik marketingnya seperti Rudy Saliman. Apalagi tak segan-segan mengajarkan minion yang tak memiliki otak ini tentang cara membeli motor yang aman. Yang penting harus ada surat-suratnya. Oh gitu ya pak. Ilih, iya doang. Entar ditawarin harga murah tanpa surat juga digaskan. Nah, si Roma yang melihat sayangannya ramai, ia pun langsung datang ke sana untuk melakukan room tour. Tapi beroja sampai, ini begundal main cabut aja tanpa mengucapkan terima kasih cekgu terlebih dahulu. Gue suka heran, ini kan showroom motor bekas, tapi kenapa outfitnya kayak tukang kreditan koperasi cuy? Kan harusnya kayak Roma pakaiannya santai. Baik, so ramah, so suci. Gue bukan ustaz. Kok malah ke Arab Zootopia? Setelah melakukan room tour, datanglah minion kemarin yang mengeluh. Gara-gara motor ini saya rugi tuh nggak, harus bolak-balik masuk bengkel. Lah, salah siapa beli motor asal deal nggak dicoba nggak dicek? Kemarin cuman modal ngecek bodi motor doang padahal. Pokoknya saya nggak jadi beli motor di sini, balikin uang saya. Inilah pentingnya ibu memberi asuh supaya ketika sudah besar tidak menjadi ASI. Kebalik.
Nah, saat di rumah datanglah best friend Roma, si supplier motor curian yang meminta uang hasil penjualan motor. Namun karena temannya ini cangkemnya seperti toa pengumuman sekolah, bacotannya pun sampai didengar oleh istri Roma, yang tentunya langsung mengejutkan usus besarnya karena baru tahu kalau HP Samsung Galaxy sedap-dap 23-nya yang kemarin dibeli dan lalu diposting di grup fanbase David Gadget ternyata hasil dari uang babi. Kemudian si Roma yang kesal mendengar tutur rahayu dari cangkem istrinya, ia pun langsung pergi dari rumah sambil menerobos hujan secara santuy. Namun berusaha sampai di showroomnya, ngesponlah pasukan penegak keadilan setelah mendapatkan beribu laporan dari warga tentang motor-motor yang dijual di sini. Sepertinya bermasalah. Ya elah, cepu amat dah. Motor bermasalah doang diaduin. Tapi Bro aja dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saya cuma ditugasi untuk menjual. Baiklah, sekarang Bapak bisa bebas. Buset, segampang itukah dibebasin? Setelah bebas, Roma pun kembali dikagetkan ginjalnya dengan berita TV tabung yang mengatakan kalau temannya sudah tewas karena terkena beribu tumbukan oleh seorang warga yang mempelajari ulti badang akibat ketahuan mencuri. Salah pilih lawan sih. Alhasil ia pun begitu terketar-ketirkan. Apalagi pagi harinya Pak Polisi datang ke showroom Roma untuk mengangkut seluruh motor curian itu yang katanya akan dikembalikan. Katanya. Nah, merasa dirinya sungguh sial, Roma pun mulai mencuci dirinya dengan air pemadam kebakaran sambil mendengar ceramah dari luar masjid yang tentunya membuat Pak Ustadz terbagongkan melihat ketololan si Roma yang sudah besar tapi masih main hujan-hujanan. Terlebih lagi akibat gabutnya ini Roma, ia pun sampai terkena penyakit muntah-muntah seperti woman bunting. Tapi untung ada istrinya yang selalu sigap dalam menangani begundal Roma walaupun ia harus meminjam uang ke tetangga untuk membelikan Roma obat. Cuman beli obat doang lo pakai minjem duit. Terus selama ini duit Roma kemana cuy? Singkat cerita setelah sembuh kini Roma pun sudah tobat. Agak aneh ya dengar begundal azab tobat. Tapi serius loh, dimana sekarang ia menjadi tukang pembungkus nasi kuning bukan pembungkus ciwi-ciwi di klub yang tentunya membuat sang istri senang gembira karena melihat suaminya sudah kembali ke jalan kebenaran. Tapi kasihan cuy temennya, GB dosa bareng-bareng pas dia mati Roma malah tobat. Auto kesepian di neraka. Nah siang harinya Roma pun datang ke masjid untuk mendengar ceramah dari Pak Ustadz yang membuat saya bagong di sini. Denger deh. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya umatnya itu udah mulai bertobat, tapi hidupnya nggak berubah, malah makin susah. Mana janji Allah Pak Ustadz? Otaknya kayak jalan di Lampung ya. Rusak. Lu rajin beribadah tapi nggak ada usaha buat maju ya, mana mungkin rezeki datang. Kedua itu harus balance cuy, asik. Dan akibat mendengar ceramah dari saya, kosong. Jiwa begundal Roma pun kembali bangkit, bahkan langsung resign dari jalan kebenarannya karena sekarang Roma sudah membentuk aliansi penggoda cewek-cewek di jalanan. Buset, kayak siapa ya wajahnya? Yang suka matiin mic itu loh guys. Kemudian si Roma yang melihat woman bernama Pian ini, ia pun baru tahu dari temannya kalau Pian akan menikah dengan Zul. Jadinya si Roma yang tak terima, hari itu juga ia pun langsung mendatangi Pian untuk melakukan pengerostingannya. Ya emang aku suka sama Zulmi. Suka sama orangnya atau suka sama hartanya? Asik, ngena banget nggak tuh? Tapi karena pengerostingan si Roma tak cukup mempan menumbangi mental Pian karena ternyata Pian berhasil mengcomebackkan kata-kata dari Roma. Kamu tuh orang udah jatuh miskin dan bangkrut ya? Gak usah ngurusin urusan aku. Ya, kira-kira seperti itulah comebacknya. Keren kali loh, tinggal bilang kismin. Malam harinya si Roma pun terpaksa memutar otaknya agar tak dikatai miskin, hingga ketemulah sebuah ide cemerlang yaitu menjadi sosok Hayabusa. Ini kepalanya doang pakai skin maling, tapi outfitnya skin pulang dari kerja kelompok. Kala itu Roma pun masuk rumah Zul dengan easy-peasy-nya, lalu melahap segala perhiasan yang ada di sana. Bahkan sebuah brankas pun bisa dibuka oleh Roma secara mudah, yang tentunya membuat saya bingung teknik apa yang digunakan oleh si Roma begundal. Bapaknya lah orang nutup pintu didengar, giliran orang obrak-abrik lemari kagak didengar. Nah, si Zul yang kebangun karena mendengar suara pintu ketutup. Semua perhiasan hilang.
Pasti ada maling yang masuk ke kamarku. Pakai ngomong ke kameramen segala, bukannya teriak maling. Tak sampai di sana saja kesialan si Zul, karena dari luar datanglah builder Zul yang mengatakan kalau showroom motornya terkena ultivalir. Hasil mereka pun langsung cus ke TKP, tapi pada ya si Zul hanya bisa menangis AFK melihat motor-motornya dilahap oleh ultivalir. Buset, ada motor drag race. Kemudian akibat kebakaran ini, si Zul pun harus diputusin oleh ayang bebnya karena ia sekarang kismin, bahkan mendapatkan ulti dari cangkem Pian sebelum ditinggal pergi mencari ayang bebnya yang baru. Cinta itu bisa diatur kalau kamu bisa kasih apa yang aku mau. Wih, dengar tuh guys, lu punya duit, cewek auto berdatangan, tapi ya modelannya kayak gini, matre. Kala itu datanglah Roma dengan membawa mobil yang baru ia beli dari hasil uang babinya. Dan ya seperti kisah-kisah sad boy pada umumnya, karena si Bunal Pian ini langsung mau pergi bersama Roma, bahkan mau menjadi calon istrinya, akibat Roma menombok cinta Pian dengan sebuah kalung emas lengkap dengan karat-karatnya. Senyum Pian seketika jadi token listrik. Setelah pulang dari Oyo with Pian, Roma pun memamerkan mobil berspek daratnya ini ke istrinya. Tapi si istri bukannya senang, ia malahan memberi bacotan karena tahu kalau Roma pasti membelinya dengan menggebekan dosa-dosanya. Terserah kalau kamu gak percaya. Aku muak sama keluarga ini, sama hubungan ini. Wih, kejam bener omongannya. Dan benar saja, saat istri Roma ini berniat healing, ia pun berhasil mendengar ceramah dari Zul yang sedang mencari pelaku penghayabusan di rumahnya dengan bermodalkan sapu tangan yang tertinggal. Dimana saat istri Roma ini melihat sapu tangannya, ia pun begitu kaget ternyata punya suami begundalnya. Hasil tanpa berpikir panjang, perang dunia antara kubu begundal dan kubu tidak begundal pun langsung terjadi. Ya udah kalau kamu nuduh terus, mana buktinya? Mana bukti kalau kemarin? Betul mau kemana? Dan pertempuran ini pun dimenangkan oleh Roma akibat ia tak memperdulikan bacotan istrinya. Ditambah Roma juga memberi ulti ke istrinya dengan kedatangan Pian yang tentunya langsung membuat istrinya mengalami asam lambung. Bukan hidup sama kamu, orang jelek, lusuh kayak gitu. Buset, perasaan cantikan istrinya dah. Tapi cantik itu relatif sih, relatif mahal. Kala itu istri Roma pun langsung disuruh lock out dari rumah karena Roma sudah capek menyewa Oyo untuk mantap-mantap dengan Pian. Jadinya mendengar itu, ia pun langsung pergi dari sana sambil membawa dua beban keluarganya, yaitu koper dan si bocil FF ini, yang entah di mana otak emaknya ini malahan ngajak anak sekecil ini hujan-hujanan. Padahal ada banyak tempat neduh loh. Terlebih lagi udah diajak hujan-hujanan, si mak malahan dengan gabutnya membeli reban santuy di jalanan sehingga menimbulkan keresahan bagi minion. Buset anaknya, malah AFK lihat emaknya pingsan. Ini anaknya nggak dikasih dialog apa ya? Minimal dialognya minta tolong kek, jangan kayak batu gini. Keesokan harinya trik dari Ona pun berjalan dengan sukses karena buat apa cari tempat tinggal susah-susah kalau dengan cara pingsan aja dapat tempat tinggal. Bahkan setelah sadar, Ona pun diajak healing ke penjara menemui suami minion ini yang terkena nerf di kakinya. Akibat dulunya pernah duet menjadi Hayabusa bersama Roma, namun sayangnya saat ketahuan si Roma malah mengganti skinnya menjadi Cho dengan menyepak kaki minion ini sampai lumpuh dan harus meng-AFK-kan diri di kursi roda selamanya. Si Roma kayak jauh head aja ya, suka ngorbanin temennya. Alhasil setelah mendengar curhatan seorang begal yang tobat, Ona pun langsung diberi misi ranking SS Plus oleh minion ini dengan membuat Roma tobat meskipun kemungkinan berhasilnya 0,000,000 triliun 1%. Karena saat malam harinya, si Roma lagi-lagi beraksi menjadi Hayabusa dengan skin kerja kelompoknya, di mana ia datang ke salah satu orang terkaya di negeri Konoha ini. Ya, siapa lagi kalau bukan koruptor? Namun saat ingin lockout dari sana, pemilik rumah pun berhasil memorgoki Roma, tapi akibat cangkemnya tak selebar toa pengumuman sekolah, Roma pun berhasil lolos dari sana. Lalu besoknya, uang babi itu pun langsung diberikan ke Pian untuk DP mobil, bahkan sampai menghadiahi Pian sebuah kalung lagi yang tentunya membuat cangkem Pian berbunga-bunga sampai berjanji akan hidup mati bersama si Roma. Aku janji mas, aku gak akan lepas kalung ini seumur hidup aku. Gue kira dia bakalan bilang aku janji gak akan lepasin kalung ini sampai kamu jadi kismin.
Namun Broja memakai kalung yang dibeli dengan uang babi, leher Pian pun tiba-tiba terkena kadas kurap kutu air basmi dengan Kalpanax. Bahkan saking merahnya leher Pian membuatnya menjadi terkelepak-lepak sampai harus ditransfer ke rumah sakit dengan pilihan dokter woman karena Roma udah banyak uang. Itu tembok RS apa warteg cuy. Dan saat Broja dipasangi selang bensin di hidung Pian, ia pun tiba-tiba ya mati. Yang nyuri si Roma, yang kena azab si Pian. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Salah kata-katanya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Blok. Bukan sebaik mungkin. Singkat cerita, saat penguburan Pian, Roma yang membawa kalung hasil babinya pun, seorang minion pun langsung berkata, Pak, ini kan kalung saya, Pak. Sehingga membuat Roma harus mengeluarkan ulti zilongnya sebelum para minion ini melakukan penggedikan ria yang bisa mengdelete nyawa Roma. Dimana anehnya si Roma malahan balik ke rumahnya sementara warga entah mencari Roma di mana. Emang geblek minion newbie. Udah tahu rumah Roma bisa-bisanya nggak dicari ke rumahnya. Beruntung saat akan pindah planet, Roma berhasil dilihat oleh pasukan minion yang rame ini. Dia saya yang kejarnya Pak Ustadz. Iya. Asik. Sok kenceng amat lari lu tong. Kala itu Zul yang berhasil berflikar ke lokasi Roma, ia pun harus mengalami penggedigan demi penggedigan yang dikeluarkan oleh Roma. Sampai akhirnya Avanza Intel pun lewat seperti iklan Shopee COD dan gue gak bisa ngomong apa-apa lagi dah nih. Susah dijelasin. Fadil, awas mobil Fadil. Itu tangan Roma kan jauh bisa-bisanya ceritanya kelindas mobil. Ayla lagi spek goib. Alhasil, tangan Roma yang dilindas bagaikan polisi molor. Saat dibawa ke dokter, ia pun harus mengalami pengdeletan tangannya. Aku kok gak bisa ngerasain tangan kanan aku ya? Ciluk, padahal itu tangannya kelihatan bener loh. Dokter bilang agar kerusakannya tidak menyebar. Menyebar bapak kau, itu kan cuman kelindas doang, bukan karena virus atau diabetes loh. Di sana saat para warga dan Pak Pol keluar, Roma pun mencoba melepas infus di tangannya hanya dengan mulut yang bau jigong. Asli tempelan itu. Yang lalu, Tara, tangannya kelihatan Rom. Woi Rom, tangan lu kelihatan. Yang lalu berusaha kabur dari sana sebelum ditransfer ke penjara. Nah, saat dicari oleh Pak Pol beserta Anton. Hai Anton. Dimana ternyata Roma ini sedang rebahan santuy di atas truk pasir sambil menikmati cuaca panas di Bekasi. Tapi saat baru sadar, truk itu pun tiba-tiba mengstandingkan gerbongnya hingga Roma pun tewas terkubur pasir. Terkubur pasir. Kok bisa mati? Ketanam pasir doang loh. Ya, padahal tinggal keluar. Saat sudah koid, berulah para warga berdatangan setelah mencium aroma-aroma dosa Roma hingga berhasil menggali mayat Roma yang sudah kaku seperti otak kalian. Singkat cerita, dikarenakan stok insto saya sudah sold out, sawer gue dong pakai beli insto. Kita langsung saja ke adegan para warga Battleland of Dawn ini tiba di pemakaman yang berletak tepat di atas lumpur Lapindo. Jadinya saat para warga menggali pemakaman, tentunya langsung mengecorotkan lumpur Lapindo berwarna hitam gelap pucat lengket gede yang langsung membuat para warga ketakutan melihat efek jedak-jeduk brutal ini. Aduh, sakit mata gue lihat efek jedak-jeduknya. Dan film ini pun ditutup dengan keranda Roma yang tenggelam akibat tombak Moskov yang menimpanya dari atas. Lagian gabut bener dah gali pemakaman di bawah lumpur Lapindo. Oke, pesan immortalnya di sini, jika ingin menekuni gelar sebagai top global Hayabusa, janganlah pernah menghayabusa rekan satu kampung kalian, karena itu akan menyebabkan kalian gampang ketahuan, bahkan risiko terkena beribu gedigan seperti ulti badang, apalagi member di kampung tersebut berjumlah ratusan orang. Jadi ingat, hayabusalah kampung sebelah. Sesat. Canda gue guys. Tapi intinya, stay wak-wak guys.